tidak ada. Dalam hadis lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwasanya sedekah, ya, sedekah secara sembunyi, sedekah secara sembunyi-sembunyi. Ya kan pernah diceritakan dulu pada masa Ibnul Mubarak, Abdullah bin Mubarak, salah satu tokoh ulama sufi. Beliau ketika itu berangkat haji. Setelah berangkat haji, tawaf keliling Ka'bah, istirahat di Hijr Ismail, teguring, ya, teguring. Setelah itu bermimpi Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, wahai Ibnul Mubarak, saya nitip salam kepada seseorang yang bernama Bahram Al-Majus. Jadi diceritakan bahwasanya Bahram ini seorang Majusi. Akhirnya, singkat cerita, Ibnul Mubarak ini pulang ke kampung halamannya, di Yaman kan pulang. Setelah itu dia mencari-cari yang namanya Bahram Al-Majus ini siapa sebenarnya. Tanya-tanya, lalu di sebuah desa tanya, ternyata ini yang namanya Bahram Al-Majus. Lalu Ibnul Mubarak ini bertanya kepada Bahram tadi, wahai Bahram, apa amal ibadahmu yang kamu tidak pernah lupa akan amal ibadah tersebut? Lalu kata Bahram Al-Majus tadi, saya pernah melakukan perbuatan apa ya namanya, menikahi, kan punya 4 anak. Jadi 4 anak ini perempuan yang paling cantik yang saya nikahi. Wah, itu bahasa anunya apa ya? Incest apa bahasanya tuh? Incest. Incest. Itu menikahi saudara, pernikahan saudara lah intinya. Oh, kata Abdullah bin Mubarak, bukan itu katanya. Terus apa perbuatan amal ibadah yang sampai-sampai kamu tidak pernah lupakan amal ibadah? Oh iya, pernah ada suatu saat, kata Bahram ini, saya pernah melakukan perbuatan ketika saya dalam kamar itu melihat seorang nenek-nenek atau ibu-ibu lah anggap. Dia itu menyelinap, mengintip ke rumah saya, setelah itu memadamkan api. Karena Bahram Al-Majus ini kan orang Majusi, penganut Majusi ini kan menyembah api kan. Dia matikan api tadi, lalu saya nyalakan lagi, saya cari orang tersebut, nenek-nenek tersebut, saya dapati dia sampai ke gang ke arah rumahnya. Ternyata pas di gang ke arah rumahnya tersebut, mendengarlah Bahram dari bilik pintu seorang anak, wahai ibu, kenapa kamu mendatangi penganut Majusi itu? Kita punya Allah yang memberi makan, yang memberi napas, yang memberi rezeki. Kenapa kamu sampai meminta-minta? Tadi mungkin niatnya ibu tadi, nenek tadi mau minta makanan, tapi memajahkan api yang ada di rumahnya Bahram tadi. Akhirnya Bahram mendengar percakapan tersebut, dia balik ke rumah, buka pintu gudang, ngambil gandum, mentega, dia pikul sendiri ke arah nenek tadi. Dia sedekahkan kepada nenek dan anak yang ada di rumah tersebut tadi. Oh, kata Bahram, inilah amal ibadahmu. Nah, saya cerita, saya berangkat haji, kata Ibnul Mubarak tadi, tertidur, saya bermimpi Rasulullah mengucapkan salam kepadamu, wahai Bahram. Lalu Bahram tadi mendengar salam dari Rasulullah, langsung bergetar, bahasa kita itu menggatar apa? Kagum, mengucapkan 2 kalimat syahadat, langsung mendengar asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Setelah dia mengucap 2 kalimat syahadat tadi, tersungkur, meninggal dengan husnul khotimah. Itu Bahram. Lalu kata Ibnu Mubarak, tidak lain tempatnya adalah tempat di surga, meninggal dengan husnul khotimah. Nah, itu tadi sedekah
sirriyah tadi, sedekah yang dilakukan oleh mahram. Itu cerita keutamaan daripada sedekah. Terus as sadaqatu tasuddu sab'ina baban minasyarri. Nah, sedekah itu menutup 70 pintu daripada kejahatan, ya kan? Kenapa? Karena pertama, yang tadinya orang hendak mencuri kan kita bari, duit istilahnya itu kada jadi, ya kan? Karena kadal fakru ayyakuna kufron, kan kata Rasulullah, hampir-hampir kepakiran, kemiskinan, ketidakpapaan itu menjadikan seseorang kafir, kata Rasulullah. Nah, makanya kan banyak terjadi sekarang gara-gara sedusmi, gara-gara sedusmi melakukan kejahatan ini, gara-gara apa namanya, kuota melakukan kejahatan ini, atau sekarang bahkan iya, atau gara-gara misalkan hendak follower banyak mandi lumpur, iyakah itu yang lab-lab itu? Ya, mandi lumpur. Masya Allah, itu tidak lain tidak bukan karena apa? Karena tadi kepakiran tadi, ya kan? Sebenarnya masih ada waktu, Mas Bayu? Anggi. Atau kita sudahi? Mungkin diteruskan sedikit aja Ustaz, nanti kita coba jawab pertanyaan dari teman-teman karena ada beberapa yang sudah bertanya nih. Baik, kita singkat saja ya. Ancaman kepada orang yang menolak orang yang meminta-minta. Jadi ada ancamannya pulang nih bagi orang yang bersedekah, maksudnya kepada orang yang meminta-minta. Ancaman bagi orang yang menolak orang yang meminta-minta itu apa? Bahwasanya man radda sa'ilan khaiban min baitihim lam taghshal malaikah dalikal bait sab'ata ayyamin. Kata Nabi Isa alaihissalam, orang yang menolak orang yang meminta-minta karena takut rugi, ya kan, takut rugi di sini ya kita garis bawahi, dari pintu rumahnya, maka tidak datang ke rumahnya tersebut malaikat. Jadi malaikat tidak akan datang ke rumahnya tersebut sab'ata ayyamin selama 7 hari karena dia menolak orang yang meminta-minta tadi dengan, karena kita garis bawahi, dengan takut rugi tadi. Nah, jadi ada dua di sini ya kita garis bawahi. Pertama, ada yang namanya waspada. Mungkin kan ada di kompleks kan apa namanya dilarang apa pemungut sampah dan minta-minta sumbangan di sini ya. Mungkin itu kita ambil apa namanya positive thinking. Mungkin di situ karena berhati-hati tadi karena ada banyak penipuan bermodus, ya kan? Iya, modus badut lah, maaf dalam tanda kutip ya, modus apa namanya ibu-ibu lah atau apa segala macam. Nah, dikhawatirkan terjadi hal yang demikian. Maka mungkin kalau di komplek ditulislah pelang-pelang yang seperti tadi. Nah, yang kita garis bawahi di sini bahwasanya orang datang meminta-minta kepada kita, entah itu di rumah, entah itu kita di jalan, tapi kita tidak memberi dengan hati, oh saya ini rugi nih memberi orang ini. Nah, itu yang kita garis bawahi. Maka malaikat tidak akan datang kepadanya selama 7 hari. Itu tadi. Yang kedua, terus siapa-siapa sih yang berhak menerima sedekah? Nah, yang kita perlu garis bawahi di sini, waqala Rasulullah SAW, la tahillu sadaqah li ali Muhammadin innama hiya awsafun nas. Jadi sedekah ini tidak diperbolehkan, ya kan? Tidak diperbolehkan la tahillu sadaqah li ali Muhammad kepada keluarga Nabi Muhammad, Bani Hashim atau Bani Muthalib. Kita disebutnya di sini habaib atau syarifah, ya kan? Nah, jadi sedekah tidak menerima, zakat tidak menerima itu kepada alu bait Nabi. Nah, sementara zakat dan sedekah kan ada apa namanya? Kalau zakat tuh ada asnaf, 7 asnaf apa itu? Nah, ada beberapa golongan lah yang dikategorikan tersebut. Nah, terkecuali tadi kepada alu Muhammadin atau habaib atau syarifah Bani Hasim itu tidak menerima sedekah. Ataupun kita hendak memberi juga,
maka bahasanya bukan sedekah tapi hadiah, ya kan? Tahadau tahabu, berhadiahlah, saling memberikan hadiahlah kalian, maka kalian akan saling mencintai. Itu. Terus siapa sih orang yang dikategorikan miskin? Nah, ini pulang. Orang yang dikategorikan miskin itu ialah orang yang menuntut ilmu atau ahlus sufah. Kalau dulu kan ahlus sufah orang menuntut ilmu, itu ada di masjidnya Rasulullah SAW, di terasnya itu para ahlus sufah ini seperti Abu Hurairah dan yang lain-lainnya. Nah, di sini dikategorikan waqala Rasulullah SAW laisal miskinu alladzi tarudduhu at-tamrah wat tamratani. Jadi bukanlah yang dikategorikan miskin itu dia mempunyai satu kurma atau dua kurma. Walukmatul lukmatan, atau mempunyai sesuapan atau dua suapan nasi. Sesungguhnya al-miskinu al-muta'afifu, orang yang menjaga diri dari meminta-minta. Al-muta'afif, iffah. Nah, makanya ada doa kan, apa namanya tuh? Doa iffah namanya. Bapak nanti di ini kan. At-ta'affuf. Nah, la yas'alunan nasa ilhafa. Jadi dia tidak meminta-minta kepada orang walaupun dalam keadaan mendesak apapun. Nah, itu. Berikutnya, kategori makanan yang pantas bagi orang miskin yaitu makanan yang paling disukai oleh kita. Jadi di dalam Al-Qur'an tadi yang saya bacakan adalah apa? Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kan tadi ayat Al-Qur'annya, tidaklah mencapai kebaikan hatta tunfiqu, sehingga kamu bersedekah matuhibun, apa yang kamu sukai. Jadi apa yang kita sukai itulah yang kita sedekahkan. Yang paling kita sukai, paling kita cinta itu apa? Misalkan yang paling bagus, intinya yang paling bagus yang kita sedekahkan, bukan yang paling jelek tadi. Nah, itu. Terus sudah jam berapa mungkin? Oke, Mas mungkin Bayu, kita lanjut cukup ke mungkin ya? ini serta ke tanya jawab. Nih barangkali teman-teman kalau ada hal yang ingin ditanyakan terkait yang disampaikan oleh Ustadz Hafiz tadi terkait sedekah, itu bisa ditanyakan di bagian kolom komentar ya. Ini ada satu pertanyaan dulu nih, dari Ustadz Ridho, Ustadz Ridho, Bapak Ridho, Pak Ustadz Ridho, izin bertanya, sedekah yang paling utama dan nilainya berlipat ganda berupa apa ya Pak? Dan kepada siapa? Nah, kan bisa dijawab dulu Bapak. Langsung ya. Sedekah apa tadi yang paling utama itu berbentuk apa? Ya. Mungkin berbentuk apa? Seperti apa mungkin ya? Sedekah yang paling utama ya kepada siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Sedekah yang paling utama pertama waktunya di bulan Ramadan. Itu waktu dari segi waktu ya. Waktunya di bulan Ramadan. Harinya hari Jumat. Nah, tuh dari segi waktu. Terus yang kedua, berbentuk apa? Berbentuk apa? Dalam Al-Qur'an kita ambil tadi, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Jadi yang paling kita suka itu apa? Itu yang kita sedekahkan. Maka itu bernilai berlipat-lipat ganda. Misalkan ini ada uang apa namanya ya, anggaplah sebagai contoh gini aja. Mobil. Iya, anggaplah ini misalkan ini ada uang apa namanya kertas yang baru lah, sama uang kertas yang lecek-lecek. Nah, ini biasanya kita ngasih orang yang mana? Parkir misalkan. Dikasih yang ini kah atau yang ini kah? Iya. Sementara kita, oh ini bagus ini kan. Kira-kira ngasih yang ini atau ngasih yang ini, keinginan hati kita kan tentu yang ini kan. Gitu kan, yang bagus buat kita. Tapi yang namanya sedekah yang paling afdol itu yang paling bagus. Itu yang bernilai berlipat-lipat ganda. Itu dari segi benda ya. Tadi waktu, benda, terus orang seperti apa ya yang bernilai lebih kalau kita bersedekah. Orang yang ketika dia butuh, orang yang ketika dia perlu banget, ya kan? Contoh, ketika orang berutang itu perlu atau nggak terlalu perlu? Tentu perlu kan? Iya kan? Kalau biasanya orang, ya tergantung orangnya juga sih.
Orang nang ketujuh Iya. hutang lain pulang Jadi ya kita Allah. husnuzon aja Ustaz. Iya, apalagi pinjaman online tinggal sematkan Nah, KTP beres ya. nah itu Aduh, tak kena bunga pulang ya Allah, nah, riba pulang. Nah, jadi orang yang paling tadi, yang paling butuh, orang yang paling perlu, walau kita sekalipun tadi kita bersedekah